Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Gazura. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara singkat modul 1 dan modul 2. Nah, yang di modul 1 apa yang kita ambil? Yang pertama adalah analisis medan gaya Kurt Lewin atau force field analysis. Ini merupakan alat sederhana untuk menganalisis kebutuhan perubahan dari langkah-langkahnya. Yang pertama itu seperti kayak mengambil selembar kertas, lalu ditarik garis vertikal di tengah. Lalu yang kedua, di sebelah kiri tuliskan semua gaya yang mendorong perubahan. Di sebelah kanannya tuliskan semua gaya yang menolak perubahan. Yang keempat, berikan skor setiap gaya 1-10 sesuai kekuatannya. Yang kelima, jumlah skor kedua isi. Jika gaya pendorong lebih kuat, perubahan layak dilanjutkan. Jika gaya penolak lebih kuat, perlu pendekatan tambahan atau revisi strategi. Nah, tujuannya adalah untuk memahami dinamika perubahan. Lalu yang kedua, tahapan emosional saat menghadapi perubahan. Nah, ketika menghadapi perubahan, individu biasanya melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah kenyamanan pada kondisi sekarang atau status QUO. Yang kedua, penolakan. Dia itu butuh informasi jelas untuk memahami perubahan. Yang ketiga, kemarahan atau kecewa. Dia butuh dukungan emosional dan pendampingan. Yang keempat, eksplorasi solusi. Nah, di situ mulai mencoba memahami cara beradaptasi. Yang kelima, penerimaan. Mulai menyadari manfaat dan alasan perubahan. Lalu yang keenam adalah komitmen. Mulai aktif mendukung dan menjalankan perubahan. Nah, memahami tahap ini itu membantu pemimpin memberikan dukungan yang tepat di waktu yang tepat. Nah, ketiga, mengapa orang menolak perubahan? Ada beberapa penyebab umum. Yang pertama, takut pada hal baru atau ketidakpastian. Yang kedua, terlalu nyaman dengan cara lama. Yang ketiga, tidak melihat manfaat langsung dari perubahannya. Lalu yang keempat, perubahan terlalu cepat tanpa penjelasan. Nah, peran pemimpin dalam menghadapi perubahan. Sebagai pemimpin atau manajer tim, ada 5 peran penting ya di modul pertama ini. Yang pertama adalah komunikator, menjelaskan perubahan secara rinci dan manfaatnya. Yang kedua, advokat, menunjukkan komitmen penuh agar tim ikut termotivasi. Yang ketiga, tuh pelatih atau coach, membantu karyawan secara personal saat mengalami kesulitan. Lalu keempat, ada penghubung atau liaison, menyampaikan masukan atau masalah dari tim ke pemimpin organisasi. Yang kelima, pengelolaan resistensi, mendeteksi dan menangani penolakan atau hambatan secara cepat dan bijak. Nah, kesimpulan dari modul 1 ini adalah perubahan adalah hal yang pasti dan terus terjadi dalam kehidupan organisasi. Namun dengan komunikasi yang kuat, kepemimpinan yang mendukung, keterlibatan seluruh anggota, dan fleksibilitas dalam pelaksanaan, perubahan bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, bukanlah suatu ancaman. Lalu lanjut ke modul 2. Yang modul kedua ini adalah organizational design, strategi, dan change management. Nah, yang pertama itu kita masuk ke pengertian organisasi. Ya, seperti inilah. Organisasi itu berasal dari kata Yunani, yaitu organon atau alat, instrumen. Organisasi bisa dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, sistem tubuh yang terdiri dari bagian-bagian yang harus berfungsi secara terkoordinasi dan selaras. Nah, 4 elemen arsitektur organisasi. Ada people, structure, kultur, dan sistem. Kapabilitas kunci adalah sekumpulan keterampilan, aset pelengkap, dan rutinitas yang menjadi dasar keunggulan kompetitif perusahaan. Mengapa penting? Karena kapabilitas kunci ini membentuk keunggulan bersaing yang berkelanjutan, lalu memberi fokus dan kejelasan prioritas organisasi, lalu juga membantu pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya. Contohnya ada sekolah bisnis top, yaitu kapabilitasnya ini desain kurikulum unggul, dosen berkualitas, jaringan mitra industri, dan juga layanan mahasiswa. Lalu kita masuk ke change management atau masuk ke change management dan resistance. Penyebab umum resistensi perubahan dan solusi. Nah, penyebabnya tidak ada kesepakatan tentang masalah. Solusinya diskusi lebih lanjut, gunakan pengaruh kepemimpinan. Lalu yang kedua, tidak merasa memiliki masalah. Solusinya adalah tunjukkan dampaknya langsung. Ketiga, ada prioritas lain yang lebih penting. Solusinya adalah tunjukkan ketertarikan antara proyek dan strategi utama. Nah, intinya di kesimpulan akhir, organisasi yang sukses ini tidak hanya memiliki strategi yang kuat, tetapi juga struktur dan sistem yang mendukung kapabilitas kunci, budaya dan kepemimpinan yang mampu beradaptasi, manajemen perubahan yang responsif terhadap resistensi,
Lalu juga komunikasi yang strategis dan menyeluruh untuk menggerakkan semua elemen organisasi menuju transformasi. Nah, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.